Halo, salam kenal. Aku Yovania Ashifa Jami, biasa dipanggil Yova atau lebih dikenal lagi sebagai RSJ Survivor. Aku adalah seorang mental health influencer dan founder dari komunitas kesehatan mental Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia atau Pasti ID. Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kehidupanku tuh ups and down banget, tapi aku menikmati segala rintangan atau hambatan yang aku lalui. Aku juga cukup bersyukur karena aku masih merasakan nikmat bahagia. Aku kebetulan anak vokasi hubungan masyarakat angkatan 2020 dan aku masuk UI itu ketika lagi masa pandemi. Jujur banyak banget pengalaman masa kuliah yang aku rasa aku kurang bisa dapatkan karena terhalang oleh pandemi. Tapi dibalik itu semua aku juga tetap jadi banyak banget dapat pengalaman berharga yang mungkin gak akan bisa terulangi lagi gitu. Misalnya saat semester 2 aku mendapatkan mata kuliah dari Humas itu pengelolaan proyek dan ajang khusus, di mana aku diminta untuk membuat suatu event atau acara yang bernama Pasti Patahkan Stigma Kesehatan Mental Public Relation, dulu namanya masih Pasti PR. Ternyata banyak sekali orang yang berminat akan isu kesehatan mental dan jadinya juga berminat untuk bergabung dengan Pasti. Dan setelah acaranya sukses, aku meminta izin kepada dosenku karena tadi ya banyak banget yang mau bergabung, followersnya belum ada 3 bulan udah hampir 2000, yang daftar ribuan, yang hadir ke acaranya udah ratusan. Dan akhirnya aku minta izin ke dosen dan teman-temanku untuk mengembangkan project Pasti ini menjadi tidak hanya project tapi menjadi sebuah komunitas Pasti ID, yaitu Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia. Sebagai seorang penyintas bipolar, berkuliah di UI merupakan sebuah tantangan yang tidak mudah bagiku. Karena sebagai penyintas bipolar, kalau diartiin bipolar, bi itu artinya 2, polar itu artinya kutub. Jadi sebetulnya aku bisa melewati beberapa fase, yaitu fase depresif atau fase manik. Di fase depresif aku cenderung sulit sekali untuk mengerjakan apapun termasuk tugas-tugas kuliahku. Misalnya kalau aku lagi depresi itu aku biasanya cuma mau tiduran, nangis, ngurung diri di kamar, boro-boro ngerjain tugas untuk memenuhi kebutuhan pribadiku, misalnya mandi, makan, itu aja aku kadang gak mau. Jadi ketika aku lagi ada di fase depresif itu cukup sulit karena aku jadi harus memiliki effort lebih untuk mengerjakan tugas. Dan jujur ini juga pastinya akan berpengaruh kepada teman-temanku yang lain, apalagi kalau misalnya ada tugas kelompok. Aku bisa saja merugikan teman-temanku yang lain jika aku sedang dalam kondisi depresif itu. Terus kalau misalnya aku lagi di fase manik, kebalikannya dari fase depresif, itu aku cenderung terlalu memiliki banyak energi, banyak ide, banyak pemikiran-pemikiran yang sebetulnya bisa dikembangkan dan sangat bagus gitu, tapi aku malah jadinya overproduktif. Universitas Indonesia itu betul-betul tempat yang sangat ramah untuk para penyintas gangguan mental. Karena setelah aku cuti mungkin sekitar 2 minggu, aku tidak mengerjakan tugas karya akhir sama sekali. Lalu aku kembali lagi dan aku langsung menyusul ketertinggalanku. Aku mendapatkan apresiasi yang sangat besar dari Mbak Meta. Sebetulnya tadi aku udah sneak peek dikit ya tentang Pasti ID yang sebetulnya diawali dengan tugas kuliahku di semester 2 mata kuliah pengelolaan proyek dan ajang khusus. Dari Pasti yang tadinya namanya Pasti PR karena ini masih di bawah naungan vokasi UI, aku meminta izin kepada dosen dan teman-teman sekelompokku karena ternyata banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk mengikuti acara Pasti ID kembali. Misalnya aku sering banget dapetin komen yang kayak, "Kak, kapan bikin acara webinar kayak yang kemarin lagi?" Banyak yang nge-DM juga. Terus ada beberapa temanku yang memang meminta aku, "Ayo Yov, lanjutin gitu." Nah dari situ yang awalnya hanya tugas kuliah dan memang
Saat itu timelinenya pas banget, aku sedang viral-viralnya di TikTok, aku sedang aktif-aktifnya menyuarakan isu kesehatan mental. Jadinya dari yang hanya tugas kuliah, aku bisa mengembangkan ini menjadi sebuah hal yang lebih berdampak lagi. Dari project Pasti PR aku kembangkan menjadi sebuah komunitas kesehatan mental, patahkan stigma kesehatan mental Indonesia. Dan aku sudah melepas nama PR karena kita juga sudah berdiri sendiri, dan dari yang tadinya hanya project menjadi komunitas, kami juga jadi bisa membuat beberapa project turunan di dalamnya bersama anggota-anggota komunitas Pasti ID. Dan Pasti ID ini memiliki tujuan yang sesuai dengan namanya, pasti patahkan stigma. Kami ingin sekali mematahkan stigma-stigma yang berkaitan dengan kesehatan mental di Indonesia dengan berbagai proyek-proyek yang kami harap bisa inklusif, jadi semua orang bisa bergabung, tidak pandang usia, gender, atau bahkan ODGJ atau mereka yang memiliki kekurangan lainnya itu bisa bergabung. Betul sekali. Kisahku pertama kali viral di TikTok itu adalah ketika aku membahas terkait stigma kesehatan mental yang masih melekat di Indonesia. Dari situ banyak banget orang yang tertarik dan penasaran sama kisahku. Banyak orang yang nanya, seriusan, kok bisa masuk UI? Atau kayak, ini mah bohong ini mah. Atau bahkan ada yang komen, masa sih secantik ini bisa kena gangguan jiwa? Dari situ aku juga mulai aktif konten, mulai aktif menyuarakan isu kesehatan mental, terutama pengalaman-pengalamanku yang ada di rumah sakit jiwa. Biasanya kan orang punya stigma yang buruk tentang RSJ, bilangnya itu tempat yang menakutkan, menyeramkan, tempat penyiksaan. Padahal sebetulnya RSJ itu kayak sama aja kayak RS pada umumnya, bedanya ini untuk jiwa aja gitu. Tantangan yang aku hadapi lagi-lagi balik ke dalam internal atau diriku sendiri, karena sebagai penyintas bipolar, fase manik depresif itu betul-betul tricky banget. Sama aja kayak pas ngerjain tugas kuliah. Kadang kalau aku lagi manik, saking aku berenergi, gak kehabisan ide, aku tuh bisa ngerjain semuanya. Pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Yang akhirnya saking banyaknya ide atau project-project yang ada di otakku yang aku pengen jalanin, tapi malah jadi kayak kebanyakan, dan itu malah jadi kedepannya merugikan karena cuma ada di awal gitu. Maksudnya rencana-rencana itu cuma aku rencanakan di awal, tapi karena setelah berjalannya waktu aku ngerasa wah ini gak realistis kalau dijalanin semua project ini, jadinya malah ada banyak project yang terbengkalai. Itu juga pastinya merugikan anggota komunitasku yang lain. Misal saat manik aku jadi saking perfeksionisnya, jadinya malah tim-tim aku yang kena omel karena aku merasa tugas mereka tuh kurang, padahal mereka sudah mengupayakan yang sebaik mungkin, tapi aku masih merasa ini kurang karena saking perfeksionisnya itu. Untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami masa sulit, aku mau ucapin apresiasi, aku mau ucapin terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada kalian. Terima kasih banyak karena sudah memilih untuk bertahan. Mungkin rasanya kalian sudah tidak mau atau bahkan tidak mampu untuk melanjutkannya, tapi lihat diri kalian sekarang, kalian memilih untuk bertahan, dan aku yakin kedepannya kalian juga bisa menjadi lebih baik jika kalian tetap memilih untuk bertahan. Semua perasaan yang kalian rasakan, semua emosi itu valid. Gak apa-apa untuk bersedih, gak apa-apa untuk nangis-nangis, gak apa-apa banget untuk marah-marah juga bahkan, karena semua emosi itu perlu kalian rasakan. Dan tapi ingat juga sih, kalau sudah puas nangisnya, sudah puas sedihnya, sudah puas marah-marah, jangan lupa untuk kembali mencoba untuk bahagia. Jangan lupa kembali untuk bangkit. Dan ingat, kalian sebetulnya tidak sepenuhnya sendiri. Kalian masih punya orang-orang terdekat yang mungkin kalian saat ini gak sadar kalau mereka tuh sayang sama kalian. Jadi jangan ragu juga untuk mencari pertolongan. Jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog, ke psikiater, atau mungkin curhat dulu ke teman-teman terdekat. Aku yakin banyak orang yang mau membantu kalian. Thank you so much. Terima kasih sudah bertahan.
Halo Yova, terima kasih banyak sudah memilih untuk bertahan. Kayak sebetulnya walaupun kamu sendiri tahu kamu selama ini sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan dukungan ke orang lain lewat media sosialmu, kamu juga butuh semangat, kamu juga butuh untuk berjuang. Tolong semua hal yang kamu sampaikan di media sosial, kamu juga gunakan untuk dirimu sendiri. Intinya terima kasih banyak karena kamu sudah menjadi inspirasi buat banyak orang. Semoga itu bisa menjadi alasan kamu untuk terus berjuang untuk mematahkan stigma-stigma terkait kesehatan mental. Terima kasih sudah memperjuangkan hal yang menurut kamu layak untuk diperjuangkan. Terima kasih banyak orang yang terbantu dengan hal yang saat ini kamu perjuangkan itu, dan semoga Pasti ID, Patahkan Stigma Kesehatan Mental Indonesia, bisa terus berkembang karena kamu sendiri yang paling tahu kalau kamu betul-betul ingin memperjuangkan itu. Terima kasih banyak.